Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua setelah pertandingan menghadapi Ipswich. Ya Ruben Amorim ini melakukan interview wawancara dengan media. Dan ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Gua kutip dari espn.com.au. Bagaimana dia mengatakan kalau saya tahu bagaimana ini membuat frustrasi bagi para fans dengan permainan yang masih belum terlihat bagus ya, belum rapi. Hasil pun juga demikian menghadapi Ipswich. Ya, Ipswich tim promosi, tapi Manchester United gagal menang. Bahkan sempat kesulitan terutama di babak pertama. Ruben Amorim mengatakan kalau ya ini membuat frustrasi bagi para fans, tapi kita ini berubah banyak di momentum kali ini dengan pertandingan yang sangat banyak. Kita akan menderita untuk periode yang panjang dan kita akan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Tapi ini akan memakan waktu. Kita harus memenangkan pertandingan-pertandingan ya, tapi kita bisa saja kalah kalau bukan karena Andre Onana. Jadi saya pikir kita harus mengerti dan juga harus berpikir dan juga menjadi pragmatis bahwa pemain-pemain ini hanya memiliki 2 hari untuk latihan dengan perubahan yang sangat banyak. Ini sangat sulit bagi para pemain di 3 hari untuk menyesuaikan dengan segalanya. Tapi kita lupa bagaimana kita memiliki ide yang baru. Saya pikir ini kenapa saya didatangkan di sini di tengah musim. Kita berusaha untuk memperbaiki ya dengan hal-hal ataupun merubah atau mengatasi dengan hal-hal yang mereka biasa lakukan di periode sebelumnya. Tahun depan di periode yang sama kita akan ada di sini dengan problem yang sama, atau kita mulai saat ini kita mengambil resiko sedikit, kita akan menderita sedikit, dan tahun depan kita akan berada di posisi yang lebih baik. Jadi kita harus mengambil resiko sedikit. Ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim ya, bahwa Ruben Amorim juga ditulis di artikel ini bahwa juga dia ini bersikeras, dia tetap akan loyal, tetap dengan prinsipnya, walaupun ini akan membawa dalam tanda kutip penderitaan bagi Manchester United, khususnya bagi fans, terutama di musim ini. Di sumber yang lain dari Fabrizio Romano, dia mengatakan Ruben Amorim ya, kalau kita hanya berusaha untuk memenangkan pertandingan dan tidak mengambil resiko di momentum ini, saya menjamin tahun depan di periode yang sama kita akan menghadapi problem yang sama. Kita harus merujuk ke ide yang baru dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, menurut gue pernyataan ini penting, terutama bagi para fans. Gue tahu tidak mengenakan ya melihat klub-klub lain, tim-tim lain, tim-tim pesaing. Liverpool saat ini berada di periode terbaiknya menurut gue ya, berada di puncak klasemen Champions League, puncak klasemen Premier League. Manchester City walaupun dalam periode yang negatif, tapi mereka juga berada di papan atas, merupakan salah satu favorit. Chelsea ada perkembangan pesat, Arsenal pun juga berada di papan atas. Manchester United berada di papan tengah ya. Ada perubahan yang terjadi dengan pengharapan juga yang sangat besar, tapi nampaknya ini masih belum bisa terjadi, paling tidak untuk musim ini. Penting untuk dimengerti bahwa hal ini sudah diperkirakan, hal ini bahkan sudah dianalisa dan dikatakan oleh Ruben Amorim. Ini merupakan awal yang bagus. Artinya dia tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dia perbaiki, dan kapan periode waktu tersebut bisa terjadi, artinya untuk melakukan perbaikan ini. Dan seperti gue pernah singgung juga ya, bahwa periode Ruben Amorim datang sampai dengan akhir musim nanti ya, di tahun depan di sekitar bulan Mei, ini ini merupakan periode dalam tanda kutip seperti kayak periode uji coba, persiapan bagi Manchester United menghadapi musim depan. Artinya apa? Ya ini periode persiapan, tidak bisa dilihat hasilnya secara secara tujuan akhir untuk musim nanti.
nggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana perbaikan-perbaikan yang dilakukan, analisa-analisa yang dilakukan, assessment ya, untuk menghadapi musim depan. Manchester United dengan manajemennya ketika mereka memutuskan untuk selesai dengan Erik ten Hag di tengah musim, lalu menggantikan dengan Ruben Amorim, bahkan didatangkan lebih cepat dengan membayar kompensasi ekstra kepada Sporting. Ini mereka ada apa ya? Mereka ada tujuan. Mereka tahu resiko yang akan mereka hadapi. Mereka tahu apa yang akan dibawa oleh Ruben Amorim, di mana Ruben Amorim di musim panas juga gagal ya kan ke klub lain. Kenapa? Karena Ruben Amorim ini dia sangat dalam tanda kutip keras kepala dengan prinsip yang ingin diterapkan, yaitu formasi, sistem bermain, dan lain-lain. Dan ini bisa membawa perubahan yang besar bagi klub lain. Dan Manchester United manajemennya dalam tanda kutip mereka berhitung dan mereka menganalisa dan mereka mengambil resiko itu. Artinya apa? Ya mereka juga harus konsekuensi, mereka juga harus memberikan waktu, support, dukungan, kesabaran juga bagi Ruben Amorim untuk bisa mengimplementasikan hal yang sangat baru bagi Manchester United. Bukan hanya sebagai squad maupun tim, tapi juga klub secara keseluruhan. Kita lihat bagaimana selama 11 tahun belakangan sistem 3 back saja secara kerangka ya. Ini terakhir berapa tahun yang lalu tuh ketika zamannya Louis van Gaal ya kan. Belum lagi cara bermain dan lain-lain. Ada banyak hal. Bagaimana ketika menghadapi Ipswich juga ada beberapa pemain yang posisinya berbeda dengan yang biasa mereka lakukan mungkin secara bertahun-tahun ya. Jadi ada perubahan. Dan ini tidak bisa secara instan. Menurut gua ada prosesnya. Dan Ruben Amorim juga sudah berhitung bahwa ya ini bisa membawa dalam tanda kutip kesengsaraan, katakanlah seperti itu ya. Hal yang tidak mengenakan untuk klub, untuk fans bahkan musim ini. Dan dia sudah tahu hal tersebut. Tapi dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan merubah hal yang ingin dia implementasikan di Manchester United. Dan menurut gua bisa jadi inilah perbedaan yang besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Katakanlah dengan Erik ten Hag, di mana ketika Erik ten Hag datang, dari beberapa wawancara yang dilakukan ya, dia mengatakan dia tidak bisa menerapkan apa yang ingin atau yang diterapkan di Ajax ya kan. Lalu dia juga mengatakan bahwa harus ada penyesuaian, jadi harus dicari jalan tengah antara yang ingin dia kembangkan dan ketersediaan mungkin di Manchester United, pemain, fasilitas, filosofi, sistem dan lain-lain. Dicari jalan tengahnya. Bisa dilihat juga bagaimana Erik ten Hag di 2 tahun yang lalu ketika dia datang, ada Manchester United kalah di 2 pertandingan awal, ya kan? Kalah menghadapi Brighton, kalah telak menghadapi Brentford. Lalu setelahnya Manchester United berhasil mendapatkan kemenangan selama beberapa pertandingan. Tapi ya penting juga atau menarik juga yang disaksikan bagaimana ada perubahan gaya permainan di sana. Artinya menurut gua ada gaya yang dikompromikan oleh Erik ten Hag. Kali ini Ruben Amorim memiliki cara yang berbeda. Gue tidak ingin menghakimi mana yang benar, mana yang salah, tidak. Tapi gue ingin, intinya Ruben Amorim ini sukses. Dengan cara yang berbeda ini, gue harapkan itu bisa terjadi. Jadi Ruben Amorim nampaknya tidak banyak melakukan kompromi. Dia memiliki ide, dia memiliki rencana yang ingin dikembangkan di Manchester United, dan itu yang akan dia lakukan. Ada konsekuensi, ada resiko, iya. Penyesuaian mungkin hasil-hasil yang tidak maksimal. Bayangkan dia harus melakukan perubahan ini ya, adaptasi, pengenalan dan lain-lain di kompetisi yang berjalan. Dan bukan hanya kompetisi yang berjalan, kalau kita melihat agak lebih detail lagi bagaimana jumlah pertandingan di bulan Desember nanti ya, ini dalam sepekan mungkin bisa 2-3 kali Manchester United akan melakukan pertandingan, dan Ruben Amorim harus mengenalkan, membuat squad beradaptasi dengan sistem, dengan gaya permainan. Latihan mungkin tidak terlalu banyak ya, ketika seminggu mungkin bertanding 2 atau bahkan sampai 3 kali. Tidak banyak waktu kesempatan di lapangan latihan untuk bisa memberikan instruksi, memberikan kesempatan para pemain ini untuk mengimplementasikan yang rencana-rencana atau ide-ide yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim.
Kesempatannya di mana? Ya langsung di lapangan latihan. Artinya akan ada trial dan error, akan ada percobaan, akan ada keberhasilan. Ketika keberhasilan itu terjadi, bagaimana dia bisa meneruskan, membuat ini menjadi konsisten. Ketika ada kesalahan, bagaimana dia bisa merubahnya, dan setelah itu nanti diperbaiki, ada peningkatan, bagaimana ini bisa terus dipertahankan. Tidak mudah. Menurut gue tidak mudah. Menghadapi Ipswich, proses gol pertama, fantastis, dari belakang, cepat ke depan, tajam. Berusaha untuk diulangi lagi, ternyata tidak bisa. Lalu ada perubahan dari babak pertama ke babak kedua. Hal-hal seperti itu menurut gue, penerapannya akan berusaha dilakukan langsung di lapangan pertandingan, adaptasi ini. Dan ini bukan hal yang mudah menurut gue. Ada resiko, dan ya Manchester United misalnya ketika menghadapi Ipswich, mereka dengan segala hal yang terjadi di atas lapangan, komentar-komentar Ruben Amorim, garis besarnya dia bisa langsung menyimpulkan bahwa Manchester United akan menderita musim ini. Bisa jadi akan menderita. Tapi kalau ini tidak dilakukan, artinya mungkin Ruben Amorim melakukan pendekatan yang lebih pragmatis untuk hanya mendapatkan kemenangan, ya. Mungkin bermain lebih direct, mungkin bermain intinya hanya untuk mencari kemenangan. Maka tahun depan, musim berganti, kita akan menghadapi problem yang sama lagi. Ruben Amorim nampak ingin memperbaiki sumber masalah dari Manchester United dengan sistem yang baru yang ingin diterapkan di Manchester United. Dan menurut gua, sebagai fans ya, apa yang dikatakan Ruben Amorim ini berarti sebagai fans, menurut gua secara amatir harus mengatur ekspektasi. Gua sudah berikan perkiraan, ada kemungkinan di akhir musim nanti Manchester United tidak berada di posisi tinggi. Ada kemungkinan Manchester United tidak mendapatkan trofi. Walaupun tentu saja sebagai fans kita berharap ini tidak terjadi, tapi itu ada kemungkinan tersebut. Dan ketika itu terjadi, tidak mendapatkan tiket Eropa ataupun tidak mendapatkan trofi, artinya apa? Akan ada kegagalan-kegagalan nih dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Mungkin kekalahan, mungkin bermain tidak maksimal, mungkin membuat frustrasi ya kan setelah 90 menit selesai dan lain-lain. Yang harus dilakukan menurut gua dan bagi gua sendiri adalah mengatur ekspektasi, itu nomor 1. Nomor 2 ya kita harus disadari betul, masuk di tengah musim dengan apa yang ingin dibawa, ide baru dan segala macam, ini bukan hal yang mudah. Jadi support dan juga kesabaran itu betul-betul harus diterapkan, dan ini menjadi ujian juga bagi fans ya, karena ketika mendukung sebuah tim yang sudah dalam posisi meraih kemenangan, selalu dalam periode positif, itu mudah. Tapi ketika periode seperti inilah menurut gue ini ujian bagi fans sih, bagi sebuah klub, terutama bagi Manchester United. Kurang lebih seperti itu menanggapi apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.